Pulau. Halo para pecinta film, berjumpa lagi dengan Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Pada kesempatan video kali ini, Mimin akan mengangkat satu alur cerita film yang bergenre drama biografi. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan tentang aksi heroik seorang pilot pesawat Airbus milik maskapai penerbangan US Airways yang sudah melakukan pendaratan darurat di tengah Sungai Hudson di pusat kota Alabiu alias New York, Amerika Serikat. Pendaratan ini dilakukan karena kerusakan mesin pesawat setelah bertabrakan dengan sekawanan burung angsa yang sedang bertamasa alias sedang terbang. Semua penumpang dan kru pesawat berhasil selamat, kecuali si angsa yang jadi daging giling terkena baling-baling pesawat. Kejadian nyata ini terjadi pada bulan Januari 2009. Film ini berjudul Sully. Yang disutradarai oleh Clint Eastwood, rilis pada 2 September 2016. Anda, para penikmat film drama, pasti akan betah berbaring menonton film ini. Ingin saja saking asiknya nonton film ini, baru sadar setelah filmnya usai, ternyata Mimin sudah menghabiskan 2 gelas kopi, 2 bungkus rokok di warung kopi yang ada WP-nya, tempat Mimin biasa ngutang. Tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita simak alur ceritanya. Ciki Jos. Cerita kita mulai dari suatu pagi di sebuah jalan di kota New York. Sebut saja pria parbaya ini Pak Desuli, yang diperankan oleh Paman Tom Hanks, sedang melakukan olahraga lari. Ia adalah seorang pilot pesawat Airbus milik maskapai penerbangan US Airways. Sebuah mobil hampir saja menabraknya, karena waktu itu Suli sedang melamun. Sepertinya ada sesuatu yang ia pikirkan. Ternyata ia sedang memikirkan kejadian kecelakaan pesawat yang beberapa waktu lalu menimpanya. Dari kejadian itu, Suli dianggap bak pahlawan oleh seluruh kru, para penumpang, dan semua media massa, baik di Amerika maupun di seluruh dunia yang membicarakannya. Namun, di balik semua pengalaman kejadian itu, ia mengalami gangguan pasca trauma. Berulang kali ia mengalami mimpi buruk dan membayangkan pesawat yang sedang ia kemudikan menabrak gedung. Cerita berpindah di sebuah ruangan di mana Kapten Sully dan kopilotnya yang bernama Jeff sedang menjalani pemeriksaan dari tim investigasi Dewan Keselamatan Transportasi Nasional yang menyelidiki pendaratan pesawat US Airways dengan nomor penerbangan 1549. Dari uji coba simulasi komputer yang dilakukan oleh tim investigator menunjukkan seharusnya pesawat yang dikemudikan oleh Sully dapat mendarat dengan aman di 2 bandara terdekat yang ada di sana. Pendaratan akan jauh lebih aman jika dilakukan di bandara. Tidak seharusnya melakukan pendaratan di Sungai Hudson yang menyebabkan pesawat hancur. Kapten Sully mengatakan, keputusan untuk mendarat di Sungai Hudson ia ambil setelah memikirkannya dengan matang. Berdasarkan pengalaman dia yang baru pertama kali mengalami kejadian ini selama menjadi seorang pilot yang memiliki ribuan jam terbang selama 40 tahun lebih. Sully mengatakan bahwa ia kehilangan kedua mesin yang membuatnya tidak memiliki cukup waktu, kecepatan, ketinggian untuk mendarat di bandara manapun yang ada di sana. Pilihan ia mendaratkan pesawat di Sungai Hudson adalah karena sungai tersebut satu-satunya tempat yang memiliki panjang dan luas yang cukup untuk pesawat bisa mendarat dengan aman. Namun, para tim investigator sepertinya mencari-cari alasan kalau kecelakaan ini adalah kesalahan dari pilot Kapten Sully. Cerita berpindah di sebuah taksi yang mengantarkan Kapten Sully dan rekannya di hotel ke tempat ia menginap. Kapten Sully lalu menelpon istrinya yang mana sudah seharian ia tidak memberikan kabar karena menjalani pemeriksaan.
Istrinya mengatakan di depan rumah mereka saat ini banyak para wartawan sedang mencari berita terbaru tentang Suli, yang menyebabkan ia merasa tidak nyaman dan risih. Sementara di depan hotel tempat Suli menginap, para wartawan juga sudah menunggu kedatangan Suli. Saat berada di dalam kamar, Suli melanjutkan pembicaraan dengan istrinya. Ia mengatakan kepada istrinya kalau dia harus berada di hotel itu dalam waktu yang lama untuk menjalani pemeriksaan. Istrinya pun mengatakan ia dapat mengerti di mana ia sekarang harus berada. Sebenarnya di dunia massa semua memberitakan kalau Kapten Suli adalah pahlawan. Namun seolah berbanding terbalik dengan anggapan para tim investigasi tadi. Cerita berpindah keesokan harinya. Kapten Suli dan kopilotnya kembali menjalani pemeriksaan lanjutan dari para tim investigator. Dari pemaparan mereka, hasil simulasi komputer yang mereka lakukan sebanyak 20 kali, hasilnya sama. Mereka berpendapat, kecelakaan tersebut akibat kesalahan dari Suli. Berdasarkan hasil penelitian mereka pula, mesin sebelah kiri masih berputar walau pelan. Namun masih sangat memungkinkan pesawat untuk bisa mendarat dengan aman di bandara tanpa harus mengakibatkan kerusakan pesawat karena mendarat di Sungai Hudson. Kapten Suli yang mengalaminya langsung tentu saja membantahnya, karena ia benar-benar yakin kalau kedua mesin pesawat waktu itu dalam kondisi mati total. Suli dan Jeb berusaha membantah semua tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Namun pendirian para tim investigator tetap kekeh dengan pendapat mereka. Sepeninggal para tim investigator, Kapten Suli berbicara kepada Jeb. Ia merasa ada sesuatu yang tidak benar dengan apa yang sudah dikatakan oleh para tim investigator. Mereka telah memutarbalikkan semua penyebab kecelakaan tersebut yang disebabkan oleh kapten pilot. Suli pun harus berpikir keras untuk mengupayakan dalam menyelamatkan reputasi dan karir mereka berdua sebagai pilot. Cerita berpindah di malam hari. Kapten Suli sedang berbicara dengan istrinya melalui telepon. Istrinya menanyakan apakah kehadirannya di stasiun TV tadi mendapatkan bayaran. Rupanya saat itu mereka sedang menghadapi masalah tunggakan cicilan salah satu rumah mereka yang belum terbayar. Ia merasa cemas dengan keadaan ekonomi mereka saat ini. Selain itu, ia juga takut kehilangan rumah itu. Suli berusaha membesarkan hati istrinya untuk tidak khawatir dengan masalah keuangan mereka. Namun, Suli pun ternyata juga merasa khawatir dengan karirnya saat ini. Bagaimana kalau hasil persidangan besok, ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan ia harus diberhentikan sebagai pilot yang tidak mendapatkan gaji dan pesangon. Istrinya berusaha menguatkan Suli kalau dia adalah pahlawan yang sudah menyelamatkan kru pesawat dan 155 penumpang, dan cerita pun mulai berjalan mundur. Cerita berpindah ke Bandara LaGuardia, di mana pesawat US Airways 1549 yang akan dipiloti oleh Kapten Suli akan lepas landas menuju Bandara Charlotte Douglas. Di dalam pesawat, terlihat 3 orang pramugari dan kopilot sedang mempersiapkan keberangkatan. Para penumpang pun nampak senang. Setelah para kru memastikan pesawat siap untuk berangkat, pesawat pun lepas landas. Ketika pesawat baru terbang 3 menit dan berada di ketinggian sekitar 850 meter, tiba-tiba Kapten Suli melihat segerombolan burung menabrak ke arah pesawat. Hal ini menyebabkan kedua mesin kiri dan kanan mengalami kekurangan daya dorong dan tidak lama berselang kedua mesin pun mati. Kapten Suli segera menghubungi bandara untuk memberikan informasi kondisi pesawat mereka saat ini, meminta izin untuk kembali ke Bandara LaGuardia. Petugas bandara yang mengetahui kondisi pesawat yang mengalami kedua mesin mati
segera mengizinkan Kapten Suli untuk kembali mendarat di landasan pacu 13. Pihak bandara pun mempersiapkan untuk pendaratan darurat. Namun, Kapten Suli yang melihat kondisi pesawat yang tidak memungkinkan untuk kembali mendarat ke bandara, memberitahukan pihak bandara untuk kemungkinan mendarat di Sungai Hudson. Seketika semua menjadi tegang, karena selama dalam sejarah penerbangan, tidak ada yang bisa berhasil selamat ketika pesawat mendarat di air. Pihak bandara kembali menghubungi Kapten Suli untuk melakukan pendaratan di Bandara Teterboro, New Jersey. Kapten Suli pun menjawab tidak bisa dan seketika kontak radar pun terputus. Sementara Kapten Suli melalui pengeras suaranya memberitahukan kepada kru dan penumpang kalau sebentar lagi akan ada benturan. Pesawat pun semakin mendekati air, terlihat Kapten Suli dalam kondisi yang sangat tenang. Dan pesawat pun membentur air dengan sangat kerasnya. Cerita berpindah di mana Suli sedang olahraga lari malam-malam. Namun dalam benaknya terus menghantui pikiran mengenai tuduhan para tim investigator. Kenapa ia tidak mendaratkan pesawatnya balik ke bandara, tapi malah mendaratkannya ke Sungai Hudson, yang bisa membahayakan keselamatan nyawa penumpang. Ketika ia sampai di dekat sungai, ia berhenti setelah melihat kapal perang yang dimana di atasnya ia melihat pesawat tempur yang sedang terparkir. Dan cerita pun dibawa ke masa lalu, di mana dulu sewaktu ia masih muda, ia pernah menerbangkan pesawat tempur. Sewaktu ia masih berdinas di militer dulu. Saat itu pesawat tempur yang sedang ia piloti mengalami hal yang sama yang sekarang terjadi. Ia disuruh berbelok untuk kembali, namun tidak bisa ia lakukan. Beruntung ia berhasil mendaratkan pesawat tersebut di landasan lain yang ada di depannya. Cerita berpindah ke dalam pesawat yang sedang mendarat di Sungai Hudson. Kapten Suli yang berhasil mendaratkan pesawat segera meninggalkan ruang kokpit untuk memerintahkan kepada awak kabin agar melakukan evakuasi. Seketika terjadi kepanikan pada para penumpang yang melihat air mulai memasuki pesawat. Satu persatu penumpang mulai diturunkan melalui tangga darurat dan pintu sayap. Para penumpang sebagian berjajar di kiri kanan pesawat dengan kondisi cuaca dan air yang sangat dingin. Beruntung tidak jauh dari tempat pesawat mendarat ada sebuah kapal peri yang melihat kejadian tersebut. Segera mengarahkan kapal tersebut menuju pesawat untuk melakukan evakuasi pertolongan kepada para penumpang. Disusul oleh dua kapal lainnya yang tidak lama juga merapat ke sana. Setelah memastikan semua penumpang sudah berhasil keluar dengan selamat, barulah Kapten Suli dan kopilot Jeff menuruni pesawat sebagai orang yang terakhir keluar dari pesawat. Setelah berada di dermaga, Kapten Suli meminta kepada temannya agar menghitung dan memastikan semua penumpang yang berjumlah 155 orang itu dalam kondisi selamat. Saat berada di ruang check-up rumah sakit, Kapten Suli mendapatkan kabar kalau semua penumpang dan kru semuanya selamat. Kapten Suli pun lega mendengarnya. Kita berpindah di gedung administrasi penerbangan federal untuk mengikuti persidangan. Sebelum masuk ke ruang persidangan, Kapten Suli menerima telepon dari sang istri. Sang istri sambil menangis menyatakan kalau ia masih tidak percaya kalau Suli masih hidup dan menyelamatkan nyawa 155 penumpang lainnya. Akhirnya Kapten Suli bersama Jeff berada di ruang persidangan bersama tim investigator dan anggota administrasi federal penerbangan. Persidangan dibuka oleh para tim investigator dengan pemutaran video simulasi pendaratan darurat di kedua bandara terdekat yang berhasil mereka lakukan. Setelah selesai, Kapten Suli segera menentangnya. Ia mengatakan bahwa simulasi dari Dewan Penyelidik tidaklah realistis
karena tidak memperhitungkan faktor manusia. Di mana kejadian ini baru pertama kali dialami oleh dunia penerbangan dan tidak ada satu pilot pun yang dilatih untuk menghadapi situasi ini. Sedangkan komputer berbeda dengan manusia yang membutuhkan waktu jeda untuk berpikir sebelum memutuskan untuk kembali. Kapten Sully yakin tidak akan ada satupun yang akan bisa mendaratkan pesawat dengan selamat di kedua bandara jika menghitungkan jeda waktu yang dibutuhkan oleh pilot untuk berpikir. Apalagi saat ia menanyakan berapa kali simulasi yang dilakukan untuk bisa mendarat. Salah seorang investigator pun menjawab, 17 kali baru bisa mendarat. Dari pembawaan Sully yang tenang, ia mengatakan para tim investigator mencari-cari kesalahan manusia. Dan tentunya ia tujukan pada dirinya. Akhirnya Dewan Investigator pun melakukan simulasi ulang dengan menambahkan jeda waktu yang dibutuhkan pilot untuk berpikir dan bereaksi selama 35 detik. Dan hasilnya, tak ada satupun yang berhasil mendarat di kedua bandara tersebut. Setelah semua mendengarkan rekaman kokpit pesawat, akhirnya Kapten Sully mendapatkan pujian karena selama ini kecelakaan seperti itu belum pernah terjadi. Bersamaan itu pula, laporan investigasi mesin sebelah kiri yang berhasil ditemukan yang selama ini dituduhkan oleh para tim investigator pun sudah keluar hasilnya. Dari laporan itu dinyatakan mesin tersebut dalam kondisi hancur. Salah satu anggota Dewan Investigator juga mengatakan setelah melakukan wawancara dan penelitian ke berbagai pihak, keberhasilan pesawat tersebut mendarat dengan selamat karena adanya faktor X. Dan faktor X itu adalah Kapten Sully. Jika ia tidak mengambil keputusan dan bertindak mendaratkan pesawat di Sungai Hudson, bisa saja semua kru dan penumpang tidak ada yang selamat. Namun, Kapten Sully dengan bijaknya mengatakan, keberhasilan itu bukan saja karena dia, tapi berkat kerjasama semuanya, ada kopilot jet, para pramugari, semua penumpang, awak kapal feri, para tim penyelamat, petugas bandara, para polisi, dan kita semua. Kita semua selamat. Film pun usai. Wow, keren. Apa yang dikatakan oleh Kapten Sully? Sesuatu yang sangat menginspirasi buat kita semua untuk tidak sombong saat dipuji. Sampai di sini dulu Mimin menemani Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika Anda menyukainya. Berjumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.